Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fatimah Tuzaron. Di video kali ini akan melanjutkan video minggu pertama. Tentang apa? Yaitu tentang pengolahan koleksi. Ada juga tahapan pengolahan koleksi. Nanti diantaranya yaitu inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, dan lain sebagainya. Untuk itu, teman-teman jangan sampai kelewatan untuk menonton video kali ini. Pengolahan koleksi. Pengolahan koleksi merupakan proses persiapan bahan pustaka untuk digunakan. Pengolahan koleksi atau pustaka adalah kegiatan di perpustakaan yang dimulai dari pemeriksaan koleksi atau bahan pustaka atau buku yang baru datang sampai kepada buku atau pustaka tersebut siap disajikan dan disusun dalam raknya guna dimanfaatkan oleh penggunanya. Tahapan pengolahan bahan pustaka atau koleksi perpustakaan. 1. Inventarisasi. 2. Klasifikasi. 3. Katalogisasi. 4. Kelengkapan fisik koleksi. 5. Shelving. Yang pertama, inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan bahan pustaka yang telah diputuskan menjadi milik perpustakaan. Fungsi inventarisasi. Yang pertama, daftar inventaris koleksi untuk mengetahui jumlah koleksi dengan cepat, mengetahui jumlah koleksi pada tahun tertentu, mengetahui judul-judul buku yang hilang, mengetahui jumlah koleksi menurut jenis, bahasa, asal pemerolehan buku, dan lain-lain. Manfaat inventarisasi. Manfaat inventarisasi ada 3, yakni yang pertama, dapat menjadi pengganti katalog induk perpustakaan. Yang kedua, dapat menjadi pengganti nomor klasifikasi atau call number. Dan yang terakhir, untuk menghitung statistik koleksi perpustakaan. Kegiatan ini meliputi 1. Pengecapan atau pemberian stempel. 2. Pencatatan di buku induk. 3. Pemberian nomor induk. Yang pertama, pemberian cap atau stempel. Pembubuhan stempel dilakukan pada buku yang memang milik perpustakaan. Biasanya, pembubuhan stempel terdapat pada 3 bagian, tergantung kebutuhan perpustakaan, seperti pada halaman judul, halaman rahasia, dan di bagian samping buku. Pengecapan dilakukan pada tempat yang sekiranya masih kosong, supaya tidak menghalangi tulisan dari buku tersebut. Ada beberapa contoh cap atau stempel yang ada di buku perpustakaan. Teman-teman bisa melihat di situ ada nomor inventarisasi, nomor DDC, dan tanggal, dan sebagainya. Kedua,
Pencatatan di buku induk. Setiap buku yang masuk ke perpustakaan harus didaftarkan ke dalam buku induk berdasarkan urutan masuknya buku tersebut ke perpustakaan. Nah, gunanya untuk mengetahui jumlah koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan. Di sini ada contoh kolom buku induk. Kolom buku induk manual berisi tentang nomor, tanggal terima, nomor induk, nama pengarang, judul, penerbit, tahun penerbit, dan lain-lain. Sedangkan kolom induk otomasi berisi tentang judul, kode eksemplar, nomor panggil, kode inventaris, lokasi rak, tipe koleksi, status eksemplar, nomor pemesanan, tanggal pemesanan, tanggal penerimaan, dan lain sebagainya. Ketiga, pemberian nomor induk. Setelah buku dibubuhi cap atau stempel dan data buku telah dicatat dan disimpan di dalam buku induk, kemudian buku diberi catatan sesuai dengan data di buku induk. Pencatatan ditulis di bagian kolom kosong pada stempel yang terdapat di buku. Pencatatan disesuaikan dengan data yang diminta oleh item-item stempel seperti nomor inventaris, tanggal terima, asal buku, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang klasifikasi. Klasifikasi merupakan sebuah proses kegiatan mengelompokkan secara sistematik terhadap buku atau bahan pustaka lain atau katalog atau entry index berdasarkan subjek dalam cara yang paling berguna bagi mereka yang membaca atau mencari informasi. Fungsi klasifikasi yaitu ada dua. Yang pertama, sebagai sarana penyusunan bahan pustaka di rak. Dua, sebagai sarana penyusunan entry bibliografis dalam katalog tercetak, bibliografi dan indeks dalam tata susunan sistematis. Selanjutnya, tujuan klasifikasi. Tujuan klasifikasi yaitu untuk menentukan lokasi bahan pustaka di dalam jajaran koleksi perpustakaan sehingga memudahkan temu kembali informasi. Untuk mengumpulkan semua bahan pustaka yang memiliki subjek yang sama dalam satu jajaran koleksi. Untuk memudahkan dalam penempatan buku baru dan untuk kepentingan penyiangan. Dan yang terakhir, untuk memudahkan cacah ulang. Selanjutnya, yaitu manfaat klasifikasi. Manfaat klasifikasi sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu agar penelusuran informasi menjadi mudah, agar penyusunan atau penempatan bahan pustaka di rak lebih mudah, agar penambahan bahan pustaka baru dapat langsung di tempat yang semestinya, dan yang terakhir, agar katalog berkelas dapat disusun. Contoh klasifikasi umum. Di sini kita dapat melihat klasifikasi umum notasi 000 untuk karya umum, 100 untuk filsafat, 200 untuk agama, 300 untuk ilmu-ilmu sosial, 400 untuk bahasa, 500 untuk ilmu-ilmu murni, dan lain sebagainya.
ada katalogisasi. Katalogisasi merupakan kegiatan atau proses pembuatan wakil ringkas dari bahan pustaka atau dokumen. Istilah ini kadang-kadang juga meliputi klasifikasi bahan pustaka dan secara umum penyiapan bahan pustaka untuk digunakan pemustaka. Kadang-kadang disebut juga dengan istilah pengindeksan. Selanjutnya ada fungsi katalogisasi. Yang pertama, sebagai daftar inventaris bahan pustaka dari suatu atau kelompok perpustakaan. Yang kedua, sebagai sarana temu balik bahan pustaka. Selanjutnya yaitu tujuan katalogisasi. Tujuan katalogisasi yaitu untuk memberikan kemudahan untuk menemukan bahan pustaka. Yang kedua, menunjukkan bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan oleh pengarang berdasarkan subjek-subjek yang berhubungan dan jenis atau bentuk literatur tertentu. Ketiga, membantu dalam pemilihan bahan pustaka. Selanjutnya yaitu bentuk katalog. Ada katalog buku, katalog kertas, katalog kartu, katalog komputer. Di sini ada contoh katalog buku. Contoh katalog berkas. Dan contoh kartu katalog. Thanks for watching. Jangan lupa share ke semua media sosial dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya. Terima kasih.